guys, it's me again, Marcella, and welcome back to my channel. Jadi guys, di episode Mastery kali ini aku mau bahas tentang suatu case yang baru kejadian akhir-akhir ini tentang kehilangan seorang pemain serial Glee yang bernama Naya Rivera. So, tunggu apa lagi? Let's get it started. Naya Mary Rivera lahir di Santa Clarita, California, United States pada tanggal 12 Januari 1987. Naya Rivera ini guys terkenal sebagai American actress, model, singer, dan juga dia sudah membintangi beberapa film dan serial Glee, dimana bisa dibilang serial Glee ini melambungkan namanya karena dia bermain sebagai seorang cheerleader dengan peran yang cukup antagonis bernama Santana Lopez. Perannya di film Glee ini bisa dibilang cukup penting guys, karena dia mulai masuk di awal season hingga akhir season dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Terus guys, di tahun 2014 Naya Rivera menikahi pacarnya yang bernama Ryan Dorsey yang juga merupakan seorang aktor Hollywood, dan dari pernikahannya ini mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Josie Hollis Dorsey yang lahir di tahun 2015. Nah tapi guys, bisa dibilang pernikahan si Naya sama si Ryan ini kurang harmonis karena di tahun 2016 si Naya ini mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, tapi tiba-tiba setahun kemudian, tepatnya di bulan Oktober 2017, si Naya ini membatalkan gugatan cerainya. Yang mengejutkannya, sebulan kemudian si Naya ini ditangkap oleh polisi karena ada laporan bahwa dia memukul kepala suaminya karena lagi berantem tentang masalah anaknya guys. Dan lagi-lagi guys, si Naya ini kembali mengajukan gugatan cerainya di bulan Desember 2017 dan akhirnya mereka resmi bercerai pada tanggal 14 Juni 2018. Dan infonya mengenai masalah hak asuh itu dibagi dua antara si Naya dan si Ryan, jadi tidak ada hak asuh yang jatuh ke satu pihak guys. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hilangnya si Naya Rivera ini. Jadi guys, pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 8 Juli 2020, si Naya ini bisa dibilang berquality time bersama anak semata wayangnya, si Josie ini. Dan mereka melakukan wisata kecil-kecilan ke suatu tempat wisata danau yang bernama Lake Piru di daerah California. Ya mungkin karena penat ya guys ya, udah berbulan-bulan di rumah aja karena keadaan COVID ini, jadi ya mereka mau berwisata kecil gitu guys. Nah, sesampainya di sana guys, pada siang hari si Naya dan si Josie ini, anaknya masih berusia 4 tahun, menyewa sebuah ponton boat yang dipakai buat mengelilingi si danau itu guys. Karena danaunya ini bisa dibilang luas banget. Nah tapi guys, masalahnya si pegawai tempat rental si ponton boat itu bertanya-tanya, kok aneh ya, mereka kok nggak ngembaliin si ponton boat ini, soalnya mereka tuh nyewa cuma sampai jam 4 sore, sedangkan itu udah tang hari, matahari udah mau terbenam, dan mereka belum ada tanda-tanda kembali ke tepian atau bahkan mengembalikan si ponton boat yang mereka rental itu. Nah terus guys, si pegawai rental ponton boatnya itu inisiatif lah mengecek mereka ke bagian tengah danau tersebut, dan ternyata guys, setelah dicek yang ada di kapal ponton boat itu cuman si Josie, anaknya si Naya, seorang diri lagi tidur guys, tanpa ada si Naya di situ. Nah terus guys, dia langsung telepon 911 dong karena panik melihat seorang anak kecil tanpa didampingi orang dewasa di atas perahu sendirian. Nah tidak lama kemudian guys, polisi datang untuk mengecek keadaan mereka, dan mereka juga mengecek bagian dalam kapal tersebut guys, dimana ditemukan 2 buah pelampung, yang mana pelampung kecil yang dipakai oleh si Josie dan pelampung dewasa yang terlantar tidak dipakai oleh siapapun, yang artinya si Naya tidak memakai pelampung tersebut selama ia berada di kapal tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan tasnya si Naya beserta kartu ID-nya, tapi tidak ditemukan petunjuk lain apapun guys. Tim pencarian masih melakukan upaya untuk mencari Naya pada hari itu sampai jam 10 malam, tapi masih tidak ditemukan apapun guys, sehingga pencarian dilakukan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 hingga petang hari, namun masih belum ditemukan apapun juga guys.
Nah, melalui CCTV yang ada di lokasi pun ya guys, menunjukkan bahwa hanya mereka berdua, si Naya dan si Josie yang naik kapal tersebut. Jadi tidak ada orang yang terlibat ya guys. Nah, sehabis itu guys, para detektif pun mewawancarai si Josie, anak si Naya itu. Dan info dari si Josie bahwa selama mereka berdua naik kapal tersebut, mereka berdua belum sempat mendarat ke tepian. Hasil penyelidikan pun menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kapal itu sempat mendarat ke tepian karena nggak ada tanda-tanda tali atau apapun yang membuat kapal itu berlabuh, jadi jangkarnya itu belum diturunin ya guys. Terus pas ditemukan kapal tersebut pun nggak lagi di tepian tapi di tengah-tengah danau tersebut. Dan infonya guys, kedalaman tempat kapal si Naya ini ditemuin itu sekitar 30 kaki atau 10 meteran, tapi visibilitas air tersebut itu bisa dibilang sangat-sangat buruk karena banyak tanaman dan pohon-pohon liar di dalam danau tersebut, sehingga apabila ada orang atau para penyelam yang masuk ke situ itu bisa bahaya banget karena bisa terkait ke tanaman liar tersebut, dan apabila badan seseorang itu udah terkait bisa dipastikan gak bisa lagi naik ke permukaan air atau wafat guys. Nah, salah seorang kapten yang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut bilang bahwa si Naya dan anaknya ini sempat berenang di danau tersebut, tapi yang kembali ke kapal tersebut itu cuman si Josie tanpa si Naya guys. Yang anehnya, anak umur 4 tahun itu kan gak mungkin ya bisa naik ke kapal sendiri tanpa dibantu orang lain. Kemungkinannya ya guys ya, abis mereka berenang itu si Naya bantu si Josie buat naik ke kapal, tapi pas bagian si Naya mau naik ke kapal itu nggak bisa. Kemungkinan ada sesuatu mungkin yang menarik si Naya di dalam air tersebut, atau mungkin ada hal lainnya. Nah, tapi guys, kabar baiknya si Josie dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun hingga saat ini. Dan infonya guys, tempat wisata Lake Piru tersebut ditutup untuk umum karena masih dilakukan penyelidikan terhadap pencarian si Naya Rivera hingga melibatkan para penyelam yang expert dan helikopter juga yang memantau dari atas dan kapal pribadi untuk mendapatkan petunjuk. Nah, berbagai upaya pencarian pun udah dilakukan ya guys, meskipun belum membuahkan hasil. Dan yang menyedihkannya, polisi menyatakan bahwa sebuah kecelakaan terjadi dan kami menduga bahwa ia telah mati tenggelam di dalam danau tersebut. Tapi goal kami masih tetap membawa Naya Rivera pulang kembali ke keluarganya. Berarti entah itu dalam keadaan hidup atau mati ya guys. Nah, beberapa orang pun mulai berspekulasi nih guys bahwa upaya pencarian si Naya Rivera ini dinilai lamban, dan hal ini pun dikaitkan dengan si Naya yang merupakan keturunan African American yang saat ini memang lagi menjadi isu yang sensitif banget ya guys tentang BLM ini, dan beberapa orang percaya bahwa ini ada kaitannya dengan isu tersebut. Ya, yang pasti aku pribadi masih mengharapkan bahwa si Naya ini bisa ditemukan dalam keadaan hidup dan sehat, karena yang pasti si anaknya Josie ini masih butuh mamahnya banget ya guys ya, masih umur 4 tahun, bayangin guys. Dan yang pasti tim kepolisian, tim pencarian pasti mengupayakan yang terbaik untuk menemukan Naya, karena sekarang infonya mereka hanya fokus dalam recovering Naya Rivera. Tapi jujur ya guys ya, aku pribadi sebagai penggemar Glee ini benar-benar nyesek banget pas denger berita tentang hilangnya si Naya Rivera ini, karena memang beberapa tahun kebelakangan kita udah mendengar hal-hal yang kurang mengenakan mengenai pemain-pemain Glee ya guys. Mulai dari Cory Monteith yang ditemukan overdosis di apartemennya, belum lagi kabar Mark Selling yang dituduh sebagai pedofil dan akhirnya tewas bunuh diri dengan cara mengenaskan, dan ditambah kabar buruk mengenai hilangnya Naya Rivera ini guys. Ini jujur sedih banget sih guys, pokoknya aku shock berat ketika pas lihat, ya ampun, beritanya tentang pemain Glee lagi gitu, kok bisa. Dan bahkan beberapa orang pun masih percaya tentang si Glee curse ini guys, yang menyangkut bahwa pemain-pemain film Glee ini atau orang-orang yang terlibat dalam film Glee ini memang mendapat kutukan infonya guys. Tapi aku ya percaya nggak percaya sih, cuman memang ada beberapa spekulasi, teori, dan asumsi yang mengaitkan hal tersebut dan infonya ini nyata. So, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya teori-teori mengenai kasus hilangnya Naya Rivera kali ini? Jangan lupa komen di bawah, dan aku berharap kita semua berdoa supaya Naya bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dipertemukan dengan keluarganya kembali.
So itu guys pembahasan aku mengenai kasus hilangnya Naya Rivera kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe dan turn the notification bell on supaya kalian bisa update mengenai video-video aku ke depannya. Aku juga mau berterima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. So see you guys on the next video. Bye bye.